Pertandingan persahabatan antara Timnas Indonesia bersama Timnas Argentina 19 Juni tahun 2023 di Senayan Bung Karno dengan hasil akhir 2-0 yang dimenangkan oleh Argentina. Memasuki menit yang ke-38, El Paredes langsung membobol gawang Indonesia, gawang Hernando, dengan melakukan tendangan dari jarak jauh dari luar garis 16 dan langsung skor berubah menjadi 1-0 hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua pada menit yang ke-55, Cristian Romero memanfaatkan tendangan sudut dan menanduk bola, mengopeng bola dan langsung merobek jala gawang Indonesia, membobol gawang Hernando dan skor berubah menjadi 2-0 hingga pertandingan ini usai. Ya, kita sendiri tahu siapa itu El Paredes. El Paredes adalah pemain Juventus yang dipinjamkan dari PSG, dan kemudian Cristian Romero adalah pemain Tottenham yang dipinjamkan dari Atalanta. Tentunya sudah tidak asing lagi dua pemain ini, karena selain adalah pemain atau skuad Timnas Argentina, tapi juga mereka dipakai dan dibayar pada tim-tim besar di Liga Eropa. Penguasaan bola di lapangan yang dilihat itu, Argentina menguasai lapangan dan menguasai bola itu di atas 70%, sekitar 76-78% pada babak pertama, dan di babak kedua imbang seperti itu, juga penguasaan bola lebih dari timnas. Ya, timnas Argentina sangat menguasai bola lapangan. Indonesia hanya penguasaan bolanya sekitar hanya 10% lebih, sekitar 12-11%. Nah itu. Ya, ini memang tentunya kita sudah tidak lagi bisa menyangkal, memungkiri, karena ini ketemu antara dua pemain, dua tim yang punya peringkatnya sangat jauh. Argentina sebagai peringkat pertama dunia harus bermain dengan Indonesia peringkat 150. Jadi bedanya angka 150, beda angka 149 lah begitu. Jadi sudah tentu pasti penguasaan bola, nah itu cukup besar oleh Argentina, dan timnas Argentina ini memang timnas yang sudah tidak lakukan lagi ya. Gitu, walaupun memang kehadiran Di Maria dan Lionel Messi sebagai striker Argentina tidak hadir, tapi banyak pemain-pemain yang pernah memperkuat Argentina di Piala Dunia 2022 di Qatar sekaligus sebagai juara, mengalahkan Prancis. Itu banyak yang datang bermain bersama-sama ya. Karena itu sepertinya yang saya harus sebut berapa nama-nama yang pernah memperkuat timnas Argentina pada Piala Dunia tahun lalu itu, misalnya En Molina, kita tidak asing lagi, Acuna ini kan sosok bodinya yang seperti Gonzalez. Kemudian juga ada De Paul, ada Alvarez dan juga lain-lain, termasuk Kiefer Fernandez yang sebagai kiper pada Piala Dunia Qatar tahun 2022 lalu. Nah, itulah para pemain-pemain, dan memang dari poster, dari fisik pemain Indonesia dan pemain Argentina tidak beda jauh. Indonesia tidak kalahnya fisik juga dari poster dari Argentina. Bahkan fisik juga Indonesia sampai akhir main masih kuat, saya lihat. Ya, ini sangat luar biasa bahwa sudah ada kemajuan dari tim Garuda kita. Kalau kita bandingkan sebelumnya Argentina berhadapan dengan Australia di Beijing, China, juga hasil akhir 2-0 yang dimenangkan oleh Argentina. Dan waktu di Beijing, Argentina berhadapan dengan
Australia itu ada dua striker Argentina yang sangat tidak asing lagi, itu Di Maria dan Lionel Messi itu hadir di laga bersama Australia dan juga akhirnya akhir 2-0. Tapi Indonesia, ya, laga dengan Indonesia sama Indonesia ini Di Maria dan Lionel Messi tidak hadir. Ya barangkali ini kita bisa bandingkan saya bagaimana kalau mereka dua sebagai striker itu hadir. Apakah memang skor tetap 2-0 apa lebih? Silakanlah dibandingkan, tapi ini suatu perbandingan. Kembali lagi kalau kita melihat laga-laga sebelumnya antara Argentina di Piala Dunia bersama Arab, kan kita tahu bahwa Argentina dikalahkan oleh Arab, dan Indonesia memang dalam laga kemarin itu memang sulit untuk mengalahkan tim peringkat 1 dunia. Tapi kalau kita bandingkan dengan Arab yang pernah mengalahkan Argentina di Piala Dunia tahun lalu, berarti ini kita bandingkan bahwa Arab bisa agak tinggi sedikit dari Indonesia, ya begitu. Nah, waktu itu kan sangat bergengsi. Demikian juga Australia yang walaupun ada Lionel Messi dan Di Maria, tapi juga hanya Argentina hanya menang 2-0 atau skor 2-0. Ya bagaimana kalau Indonesia kemarin lawan Argentina itu ada Lionel Messi dengan Di Maria hadir, wah saya sudah tidak bisa bilang. Tapi itu tidak masalah, tapi pemain-pemain Indonesia sudah sangat baik dan ini sangat luar biasa. Ya dari laga yang kita lihat juga itu sekian banyak peluang-peluang dari Argentina. Misalnya pada babak pertama itu saya mencatat ada kurang lebih 15 tendangan yang ke arah gawang Fernando, tapi tidak bisa membobol. Ya hanya menit ke-8 itu El Fernandez manfaatkan tendangan dari jarak jauh. Itu pada babak pertama. Dan babak kedua juga banyak peluang-peluang yang dari Argentina tapi tidak bisa membobol. Hanya pada menit yang ke-55 itu yang dimanfaatkan oleh Che Romero dengan menanduk bola pada manfaatkan tendangan sudut. Jadi itulah banyak peluang, tapi juga tidak bisa Argentina tidak bisa membobol gol tim Indonesia dengan sembarangan karena kekuatan belakang timnas Indonesia itu sangat kuat. Walaupun memang keyakinan pemain depan untuk bagaimana bisa peluang untuk membobol gol Argentina itu kecil. Nah, saya lihat hanya berapa kali saja, 2-3 kali ada peluang. Itu pun juga sulit, ini soal mental. Dan di belakang itu seorang bek kanan yang bernama Asnawi yang dulu sering bermain sebagai cadangan, memang sangat punya potensi, sangat menjadi sorotan perhatian pujian terhadap para penonton bahwa banyak melakukan penyelamatan bola terhadap penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh tim Argentina, dan itu Asnawi sangat luar biasa. Selain juga ada pemain-pemain Indonesia yang sudah tidak asing seperti Witan Sulaiman dan sebagainya. Saya kira itu, dan ini menjadi suatu pengalaman bagi tim Garuda bahwa sudah langsung ketemu dengan peringkat 1 dunia, juara 1 dunia Piala Dunia di Qatar, yang sudah berhadapan, menjadi catatan sejarah, menjadi suatu pengalaman bahwa akhirnya itu hanya 2-0 untuk Argentina, dan memang sulit untuk peringkat 150 mengalahkan peringkat 1 dunia, kecuali di Piala Dunia Arab ya peringkat 50 ya barangkali ya bisa mengalahkan peringkat sekian dunia waktu itu. Jadi itulah satu pengalaman, dan Indonesia semakin baik, timnas Indonesia semakin baik, tim Garuda Indonesia semakin baik, bisa mengimbangi permainan dari timnas Argentina sebagai peringkat pertama dunia. Hidup tim Garuda Indonesia semakin berjaya dan semakin bersemangat. Hidup tim Garuda Indonesia.